teman dari Majelis Ulama di Banjarmasin, yang mana beliau mengatakan bahwa Ustadz, kenapa tidak bersatu saja di NU yang lebih dahulu? Kenapa tidak bersatu saja di Muhammadiyah? Kalian tidak halal tinggal dalam satu petak bumi kecuali ada amir di antara kalian, kecuali kalian mengangkat amir. Dan amir dalam Islam itu tertingginya itu adalah khalifah. Dan khilafah itu bukan kemudian seperti yang dipahami oleh teman-teman kita di kepolisian, teman-teman kita di pemerintahan, bahwa khilafah itu adalah negara. Ini kesalahan besar. Saat ini kita kedatangan tamu Ustadz dari Khilafatul Muslimin, Ustadz Amiruddin Dewa. Beliau adalah Amir Wilayah Borneo. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Sehat ya Ustadz ya? Alhamdulillah, alhamdulillah. Semoga antum juga sehat. Amin, amin Ustadz. Jadi kalau saya buka Facebook Ustadz itu terkenal ya seorang dai Khilafatul Muslimin yang banyak orang mengatakan itu keras gitu Ustadz. Iya. Terkait dengan itu sebenarnya apa pesan yang ingin disampaikan oleh Ustadz terkait dengan Khilafatul Muslimin Ustadz? Silakan. Iya. Ya baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saudara yang dimuliakan Allah, pada Ustadz Uria. Jadi saya ini yang tadinya itu sebelum sampai kekhalifahan, sebelum sampai Syekh Abu Qadir Hasan Baraja kepada saya menyampaikan tentang wajibnya umat ini berhukum dengan hukum Allah. Itu tadinya itu saya bangga dengan sudah bisa sholat, sudah bisa puasa di bulan Ramadan, apalagi kalau kita sudah mengupayakan untuk puasa Senin Kemis ya. Kemudian kita upayakan bukan cuma sholat wajib tapi sholat tahajud kita upayakan. Itu tadinya saya merasa itu bahwa itu sudah cukup bagi saya sebagai orang yang beriman. Tapi setelah kemudian sampai dai dari Khilafatul Muslimin menerangkan bahwa permasalahan umat ini saat ini itu tidak tegaknya syariat, sehingga Islam yang harusnya tinggi ya, Islam yang harusnya agama yang sempurna ya, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum Islam agama yang sempurna, artinya agama yang mengatur hidup manusia dan mampu membuat manusia itu menjadi rahmatan lil alamin, menjadi rahmat bagi alam semesta ketika dia melaksanakan Islam itu dengan benar gitu. Nah, selama ini yang kita kaji tentang Islam itu, kita seakan-akan menganggap Islam itu hanya ibadah ritual gitu. Ya kita sama-sama mendaftar haji ya, kalau urusan sholat puasa zakat itu ya itu kan sudah umum dipahami. Ya. Jadi kalau kita sudah mencari rezeki yang halal kemudian kita mendaftar haji, kita merasa bahwa kita ini sudah termasuk orang yang soleh gitu. Tapi setelah kemudian sampai kabar kepada saya pribadi ya, bahwa ternyata dengan tidak bersatunya umat dalam satu wadah, yaitu kekhalifahan Islam yang pernah dicontohkan oleh para sahabat, itu kita terancam. Terancam itu bentuk suatu kemusyrikan. Wala takunu minal musyrikin minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a. Jadi dengan tidak bersatunya umat Islam di surah Ar-Rum ayat 31-32 itu Allah menghukumi itu perbuatan bentuk kesyirikan. Nah, kalau sudah syirik ini, Allah Subhanahu wa taala dalam menyampaikan di ayat lain itu innahu may yusyrik billah faqad haramallahu alal jannah walau asyraku la habita anhum ma kanu ya'malun. Terhapus amalan, di akhirat tidak mungkin masuk surga. Artinya apa? Segala amalan-amalan kita itu ketika kemudian tidak kita bersatu dalam satu kesatuan, itu nggak ada nilainya. Nah, inilah yang membuat saya setelah sampai kabar kepada saya bahwa wajibnya umat Islam bersatu, wajibnya
hukum-hukum Allah itu. Jadi kita akan memahami selama ini bahwa Allah itu yang maha pengatur, Allah maha pencipta. Tidak ada yang berhak ya ditundui di alam, di langit, di antara keduanya, kecuali hanya tunduk kepada Allah. Tapi tidak sampai kepada kita bahwa ini hukum-hukum Allah ini harus diterapkan. Tidak sampai kepada Muslim secara global ini. Itu. Iya, begini Ustaz. Ini saya sebagai orang awam ya. Tadi Ustaz katakan enggak bersatu itu musyrik ya. Maka saya berpemikiran yang namanya musyrik itu kan menyekutukan Allah ya. Artinya ada sesuatu selain Allah gitu kan. Yang diibadahi, yang dijadikan tandingan gitu kan. Bagaimana penjelasan kok tidak bersatu itu bisa dikategorikan sebagai sebuah perbuatan musyrik gitu Ustaz. Mungkin itu perlu digali gitu. Iya, jadi musyrik ini kan mendua bahasa kita. Ya. Mendua ya. Kenapa kemudian Allah menyebutnya orang-orang yang berpecah belah ini sebagai bentuk kemusyrikan? Karena ketika umat Islam tidak bersatu, maka hukum-hukum yang Allah turunkan itu mustahil untuk bisa diterapkan. Mustahil untuk bisa diterapkan. Sehingga mau tidak mau kita ini, karena hidup ini harus ada hukum. Harus ada hukum, karena ada orang bersalah, orang harus dihukum. Nah, ketika Islam ini tidak kuat, maka kita akan diatur. Kita akan diatur oleh orang-orang yang tidak Islam, tidak hukum Islam. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa hukum yang diadopsi oleh dunia ini sekarang ini, termasuk di Indonesia yang kita tempati ini, itu bukan hukum Islam, bukan hukum Allah, tapi mengadopsi hukum-hukum dari Belanda. Dan itu sedikit orang yang mau menerangkan ke situ. Karena apa? Karena ada kemudian orang yang membahasakan bahwa orang-orang yang ingin menerapkan syariat Islam itu orang-orang yang berbahaya, yang akan merusak negara. Nah, disinilah kita harus tampil bahwa negeri ini adalah negeri yang Allah hadiahkan kepada orang-orang yang beriman, dan kita sebagai wakil Allah di muka bumi ini, ya, kita sebagai wakil Allah. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah menciptakan manusia itu untuk menjadi wakilnya Allah di bumi. Artinya kita harus cara mewakili Allah itu menerapkan hukum Allah. Itu cara mewakili Allah, menerapkan hukum-hukumnya. Nah, ketika hukum Allah diterapkan di muka bumi ini, maka otomatis Allah kemudian memberi janji bahwa kalau kalian beriman dengan benar, beramal soleh dengan benar, maka Allah akan memberikan keberkahan. Ya. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Allah menurunkan keberkahan dari langit dan dari bumi. Itu ketika diterapkan hukum-hukum Allah itu. Nah, bagaimana kaitannya dengan kemusyrikan? Ya, tadi pertanyaannya. Ketika umat Islam ini tidak bersatu, maka otomatis dia akan dikuasai, dia akan diatur. Dia akan diatur oleh hukum-hukum yang tidak dari Islam. Ketika dia sudah diatur, kaum muslim ini tunduk, ya. Di lain pihak dia masih tunduk kepada Allah dalam hal ibadah sholat, ya, dalam ibadah puasa, ibadah zakat. Dia masih beriman kepada Allah. Tapi dalam hukum-hukum hukum-hukum lain, seperti contoh pencuri potong tangan, orang-orang berzina dirajam, itu tidak bisa sudah kaum muslimin tunduk. Otomatis dia tunduk kepada hukum lain. Maka disitulah mendua ketundukan dia, ketaatan dia mendua. Sementara ibadah itu adalah ketaatan. Sebagaimana di surah At-Taubah ayat 31-32 itu. Di sana disebutkan bahwa ittahadu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Yang mana Adi bin Hatim pada saat turunnya ayat itu mengatakan bahwa ya Rasulullah, kami tidak sujud kepada ulama kami. Kenapa kok Allah mengatakan kami mempertuhankan? Ya, apa kata Rasulullah SAW? Bukankah kalian taat kepada ulama kalian? Meskipun Allah haramkan sesuatu itu, kalau ulama kalian mengatakan halal, maka kalian ikut kepada ulama kalian. Kalian tidak lagi berpedoman kepada ayat itu, kepada perintah Allah, kepada kitab Allah itu. Kalian beriman kepada ulama kalian. Kalian menyelisih, ulama kalian menyelisih, kalian mentaati. Nah, disitulah kita mendua, menjadikan adat. Nah, jadi ketika hukum Allah tidak diterapkan, ketika umat Islam berpecah belah, maka dia akan lemah, ya.
Perpecahan itu azab, kata Rasulullah. Ketika dia berpecah belah, maka dia akan dikuasai. Ketika sudah dikuasai, maka dia akan diatur. Kalau dia sudah diatur dengan hukum lain, maka disitulah kemudian ketaatan kaum muslimin mendua. Di lain pihak dia masih merasa Islam karena dia sholat, ya dia masih puasa, dia masih haji. Tapi di lain pihak dalam hal-hal hukum, ya hukum pidana, itu dia mengadopsi hukum lain. Sementara yang berhak untuk membuat hukum itu untuk dibuka bumi dan di langit itu hanya Allah. Oke. Masuk akal penjelasannya. Ya. Cuma saya ingin memperdalam begini, Ustaz. Persoalan syirik, persoalan musyrik itu persoalan yang serius kan. Ya. Itulah yang nanti akan menjadi timbangan manusia, apakah dia selamat atau dia celaka, begitu kan. Nah, kalau tadi diterangkan tentang hukum, saya sepakat bahwasanya memang kita sebagai muslim itu tidak ada pilihan lain kecuali harus menerima hukum Allah, gitu kan. Cuma mungkin perlu Ustaz, perlu dijelaskan, dijabarkan lebih lanjut bagaimana hari ini umat Islam itu melaksanakan hukum itu. Kalau tadi Ustadz sampaikan bahwa tidak bersatu atau berpecah belah itu hukumnya syirik, itu kan sama saja hari ini juga Khilafatul Muslimin belum bisa merealisasikan hukum Allah, gitu kan. Jadi tingkat perbandingan menduakannya itu belum terlihat. Itu bagaimana Ustadz Khilafatul Muslimin menjawab? Jadi Allah Subhanahu wa taala perintah kita ini bersatu. Sebagaimana Allah perintah sholat. Hadis Rasulullah SAW juga menyampaikan bahwa ana amurukum bi khamsin Allahu amarani bihinna. Ya. Pertama di situ perintahnya berjamaah. Bil jamaati was-sam'i wat ta'ati wal hijrati wal jihad fisabilillah. Jadi sebelumnya namanya jihad itu, ya, sebelum yang namanya taat, ya, sebelum yang namanya mendengar itu dimulai dengan berjamaah. Berjamaah itu bahasa Arab. Bahasa kitanya itu bersatu. Dan aplikasi bersatu itu hanya khilafah. Maka disinilah kemudian harus ada wadah. Jadi kekhalifahan itu bukan kemudian sesuatu yang Allah akan hadiahkan. Kekhalifahan itu kewajiban bagi kita. Allah akan menghadiahkan kemenangan ketika kita sudah melaksanakan kewajiban kita. Ya, jadi di sini yang harus kita pahamkan kepada umat Islam ini, bahwa yang namanya bersatu ini kewajiban yang mutlak. Ya. Adapun nanti Allah mau berikan kekuasaan atau tidak, itu kita laksanakan dulu itu. Nah, jadi Khilafatul Muslimin ini sudah mempelopori kesatuan itu. Ya, bahwa okelah, ya, saya pernah diundang oleh teman-teman dari Majelis Ulama di Banjarmasin, yang mana beliau mengatakan bahwa Ustadz, kenapa tidak bersatu saja di NU yang lebih dahulu? Kenapa tidak bersatu saja di Muhammadiyah? Nah, yang perlu dipahami oleh kaum muslimin ini bahwa bersatu ini perintah Allah. Dalam melaksanakan perintah Allah itu harus ada contoh. Jadi kapan kita melaksanakan perintah Allah tidak mengikuti contoh, maka fahuwa raddun. Nah, perintah Allah bersatu ini itu wujudnya khilafah. Jadi sejak keruntuhan kekhalifahan Islam tahun 1924, itu terpeloporinya kembali, termaklumatkannya kembali itu tahun 2000. Itu di seluruh dunia ini kita kenal, ya. Ya, ada kemudian orang mengatakan bahwa Jamaatul Muslimin, ya. Kita kaji Wali Al-Fatah itu. Ya. Ternyata beliau tidak pernah mengaku dirinya khalifah. Itu. Kemudian kita dengar ada LDII. Ya, kita dengar ini. Kita datangi LDII. Ternyata bukan kekhalifahan. Gitu. Dan setelah sampai kabar tentang Khilafatul Muslimin ini, jelas bahwa yang namanya kekhalifahan itu jamaah yang dipimpin oleh seorang khalifah. Gitu. Dan yang namanya kekhalifahan ini, kesatuan ini, itu Rasulullah SAW menyampaikan itu bahwa meskipun kalian 3 orang, bahkan dalam hadis disebutkan itu, ya, bahwa kalian tidak halal tinggal dalam satu petak bumi kecuali ada amir di antara kalian, kecuali kalian mengangkat amir. Dan amir di dalam Islam itu tertingginya itu adalah khalifah. Nah, itu. Ya, inilah yang kita ingin sampaikan kepada kaum muslimin ini, bahwa insya Allah orang-orang yang mengkaji Al-Quran itu dia tahu bahwa Quran itu harus diterapkan. Cuma orang belum ketemu bagaimana caranya. Ya, di tengah-tengah berdirinya
ya, sistem-sistem demokrasi ini, yang mana kita tahu bahwa demokrasi ini tidak bersumber dari Al-Quran. Semua juga orang paham bahwa demokrasi ini dari orang kafir, termasuk yang dipakai di Indonesia ini. Ini dia tidak akan mungkin setuju dengan sistem yang ada di Indonesia ini, tidak akan setuju dengan diterapkannya hukum Islam. Karena mereka tidak menyadari bahwa kalau tidak memakai hukum Islam, kita terancam. Nah, disinilah fungsinya kita, dai ini. Ya, kenapa kalau mungkin ada orang mengatakan kok Anda terlalu keras, ya? Saya rasa itu perlu dikaji ulang. Ya, kalau saya menyampaikan Al-Quran ini dengan versi, ya, versi Al-Quran sebagaimana Allah menyampaikan dalam Al-Quran, sebagaimana hadis Rasulullah SAW, saya rasa itu bukan keras. Ya, karena kita harus menyampaikan din ini dengan Al-Quran. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Sampaikan kebenaran ini bersumber dari Al-Quran. Hikmah itu kan Al-Quran. Al-Quran dan hadis. Nah, ya kita sampaikanlah bahwa mari kaum muslimin ini, ya, yang mereka memang merindukan, ya, bagi orang yang Islam, ya, yang tidak Islam kita tidak bisa mengajak, ya. Kita yang non Islam itu kita ajak bahwa ini agama yang hak, agama Islam. Ini sekarang ini pertanyaannya kepada orang Islam. Ya, mari kita kembali kepada kesatuan Islam agar Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kepada kita menghadiahkan kepada kita layastah dipanahu, keholipahan itu. Karena tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kekuasaan kepada orang-orang beriman kalau orang berimannya tidak bersatu. Karena syaratnya seperti itu. An aqimuddin wa la tatafarraqu fi. Tegakkan din, bersatu kalian. Nah, kenapa saya kok kelihatan terus baik di media di mana-mana? Karena kesesatan umat Islam saat ini itu menyetujui Al-Quran, menerima Al-Quran, meyakini bahwa itu kitab suci, tapi tidak mau menjadikan aturan hidup. Itulah yang disebut orang sesat. Kalau orang menolak Al-Quran, itu namanya orang kafir. Itu. Jadi ini orang yang kita sekarang, yang saya coba ingatkan ini, bangunkan ini, ya, tegur ini, orang yang menyetujui Al-Quran, tapi belum mau menerapkan, menjadikan aturan hidup. Ada lagi orang yang sudah mau menerapkannya menjadikan aturan hidup, tapi tidak tahu caranya. Nah, inilah saya kasih tahu solusinya. Bahwa Rasulullah SAW menyampaikan bahwa ketika nanti Islam hancur, maka dia hanya akan tegak kalau mengikuti caraku. Dan itu, kesatuan itu pokok. Dan kesatuan tidak ada lain kecuali khilafah. Dan khilafah itu bukan kemudian seperti yang dipahami oleh teman-teman kita di kepolisian, teman-teman kita di pemerintahan, bahwa khilafah itu adalah negara. Ini kesalahan besar. Jadi apa khilafah? Khilafah itu adalah wadah kesatuan untuk melaksanakan Al-Quran. Wadah kesatuan. Nah, itu yang harus dipahami oleh seluruh dunia ini, bahwa khilafah itu adalah wadah kesatuan. Maka kalau ingin bersatu dengan benar, bersatulah di khilafah. Disitulah seharusnya tempat kaum muslimin untuk mempraktekkan Al-Quran dan hadis. Agar apa? Agar Al-Quran itu bisa terlaksana sebagaimana yang diinginkan Allah, yang dipraktekkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu seperti itu, insya Allah. Oke. Begini Ustaz, menarik ini ya. Saya coba ikutin penjelasan dari yang tadi Pak Ustaz sampaikan itu. Berawal dari kemusyrikan, menduakan Allah, ya, kemudian berbicara tentang hukum, kemudian berbicara juga tentang terlaksananya hukum itu adalah dengan kekuasaan, ya. Maka kemudian bisa saya simpulkan ini, mohon maaf kalau salah, nanti bisa diluruskan gitu ya, bahwa tujuan akhir daripada Islam itu juga kekuasaan kan, ya. Nantinya gitu kan, nantinya tujuannya itu kan kekuasaan itu gitu. Maka kemudian bagaimana khilafatul muslimin itu menanggapi pendapat atau opini di masyarakat bahwasanya khilafah ini ya negara gitu kan. Karena tadi Ustaz sampaikan bahwasanya khilafah ini bukan negara, itu salah, pemahaman itu salah. Tapi setelah saya ikutin penjelasan itu, ternyata ujungnya juga persoalan hukum, persoalan kekuasaan. Bagaimana itu Ustaz? Ya, jadi seandainya bukan tugas kita untuk disuruh oleh Allah melaksanakan, mengatur bumi ini, itu sebenarnya kita tidak kuasa, itu sebenarnya jauh lebih baik kalau kita tidak perlu menerapkan hukum Allah.
Karena kalau kita kuasa, itu nanti kita tanggung jawabnya tambah banyak. Mm-mm. Kita ini sebenarnya melaksanakan perintah Allah itu, niatnya itu agar Allah ridho dengan kita. Adapun harapan kita itu ya ingin kita bagaimana kewajiban-kewajiban kita termasuk melaksanakan hukum itu bisa kita terapkan. Karena itu perintah Allah kepada orang-orang yang beriman. Ya jadi kalau orang mau mengatakan negara, ya negara itu kecil. Negara itu hanya dari Sabang sampai Merauke ini NKRI ini. Ya. Sementara kita ini dimanapun orang Islam di muka bumi ini itu harus tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan seharusnya, ya tidak boleh ada orang yang di dalam isi bumi ini yang tidak tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak boleh. Allah lah yang berhak mengatur, berhak ditunduk patuhi di muka bumi. Jadi kita ini sebenarnya hanya beribadah di muka bumi ini, melaksanakan Al-Quran dengan cara apa yang telah dicontohkan oleh Rasul, sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in, sambil menunggu kita kapan dipanggil. Adapun nanti Allah memberikan kekuasaan kepada kita ketika kita ini memang dianggap sudah mampu untuk melaksanakan aturan. Allah akan berikan tugas kepada kita ketika memang Allah menganggap kita sudah pantas. Jadi niat kita ini melaksanakan seluruh perintah Allah, ya, dari mulai urusan yang paling kecil sampai urusan yang besar, itu supaya kita diridhoi Allah. Karena kesuksesan orang beriman itu secara pribadi, ketika dia menghadap Allah dalam keadaan diridhoi Allah dan Allah pun ridho, dia pun ridho kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun tadi itu kekuasaan itu hanya harapan kita, agar ketika kemudian Allah sudah berikan kekuasaan, maka tugas kita bertambah lagi. Bagaimana menjadikan negeri-negeri yang ada ini itu semua tunduk kepada Allah. Agar apa? Agar negeri-negeri itu menjadi berkah. Disinilah perlawanan antara orang-orang beriman dengan orang-orang kafir. Orang-orang kafir menginginkan kita semua ke neraka, menginginkan bumi ini hancur. Orang-orang beriman itu menginginkan semua makhluk ke surga semua, dan semua kampung-kampung, negeri-negeri berkah. Jadi disinilah perseteruan antara orang-orang wali-wali Allah dengan wali-wali syaitan. Hidup itu memang begitu. Maka tidak salah prediksi Allah, ya, prediksi malaikat ketika Allah menciptakan Adam bahwa nanti hanya akan bunuh-bunuhan. Itu tidak salah. Karena memang hidup di muka bumi ini hanya itu. Pasti dia akan bunuh-bunuhan. Memang seperti itu. Ya, karena dia juga tidak bunuh-bunuhan juga dia tetap mati. Karena yang namanya hidup itu pasti kullu nafsin sa'iqatul maut. Nah, jadi tinggal kita ini maukah beribadah kita melaksanakan sampai Allah kita kembali kepada Allah atau bagaimana? Jadi kalau saran saya kepada kaum muslimin, tidak usah terlalu banyak melihat ke kanan ke kiri. Karena kita sudah punya panduan. Kita sudah punya Al-Quran. Kita sudah punya hadis. Kaji Al-Quran, kaji hadis, laksanakan sesuai dengan praktek para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Adapun manusia, ada yang memuji, ada yang mencela. Itu biasa. Karena kita hanya mencari ridho Allah. Kalau Allah sudah ridho, maka Allah akan membuat nanti manusia ini ridho kepada kita. Nah, jadi itu yang saya pahami seperti itu. Terima kasih Ustadz atas penjelasannya, jadi tercerahkan ya. Mudah-mudahan sahabat sekalian juga tercerahkan bahwasanya ada tanggung jawab bagi setiap muslim, setiap mukmin ya, untuk melaksanakan aturan Allah. Aturan yang banyak itu bisa diawali dengan satu langkah, yaitu berjamaah tadi Ustaz ya, sebagaimana apa yang disampaikan oleh Rasulullah, aku perintahkan dengan 5 perkara: berjamaah, mendengar, taat, jihad, hijrah dan jihad. Jadi khilafatul muslimin melangkah yang pertama yaitu berjamaah, berjamaah, mendengar dan taat. Mendengar dan taat. Oke. Terima kasih Ustaz atas waktunya, mudah-mudahan diberkahi Allah SWT. Amin. Demikian sahabat muslim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.